Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Aisyah Febriani Ariana Putri dari NIM 030. Saya Siti Zarul Azizah NIM 031. Saya Sarah Rafika Latifah NIM 028. Dan saya Najwa Rosyida NIM 029. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi kepala janin. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepala bayi atau janin. Bagian kepala bayi atau janin merupakan bagian terpenting dalam proses persalinan. Karena dalam proses persalinan, perbandingan antara besarnya kepala bayi dan luasnya panggul merupakan hal yang menentukan. Apabila bagian kepala dapat melalui jalan lahir dengan mudah, maka bagian-bagian selanjutnya akan keluar dengan mudah juga. Maka bentuk dan ukuran kepala harus dipelajari dengan seksama untuk dibandingkan dengan bentuk dan ukuran panggul. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian kepala, yaitu bagian muka. Yang pertama yaitu adalah tulang hidung yang biasa disebut os nasal. Dan yang kedua adalah dua buah tulang pipi yang biasa disebut os zygomatikum. Dan ketiga yaitu adalah tulang rahang atas, yaitu os maxilla. Dan yang terakhir adalah tulang rahang bawah, yaitu os mandibula. Yang kedua yaitu adalah bagian-bagian tengkorak bagian depan. Di sini ada dua buah tulang dahi yang biasa disebut os frontalis, dan dua buah tulang ubun-ubun biasa disebut parietal, dan dua buah tulang pelipis yang biasa disebut temporalis, dan tulang belakang kepala os occipitalis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sutura-sutura kepala. Pada janin, tulang-tulang bagian tengkorak tidak melekat secara erat antara satu dengan yang lainnya karena terdapat celah di antara tulang tengkorak atau yang biasa disebut dengan sutura yang memungkinkan terjadi pergeseran. Misalnya, salah satu bagian tulang kepala bayi mendapatkan tekanan, maka tulang yang satunya lagi akan bergeser di bawah tulang ubun-ubun. Sutura dan ubun-ubun sangat penting karena untuk menentukan posisi kepala janin dalam jalan lahir. Yang pertama ada sutura sagittalis yang berada di antara kedua os parietal. Yang kedua ada sutura coronaria yang berada di antara os parietal dan os frontalis. Sutura yang ketiga adalah sutura lambdoidea. Sutura ini berada di antara os occipitalis dan os parietal. Kemudian sutura yang terakhir atau yang disebut dengan sutura frontalis yang berada di antara os frontalis kanan dan os frontalis kiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Yang pertama adalah ubun-ubun besar atau fonticulus mayor yang berada pada bagian depan dan merupakan lubang dalam tulang tengkorak yang berbentuk segi empat dan hanya tertutup oleh selaput. Ubun-ubun besar terdapat pada pertemuan antara empat sutura, yaitu sutura sagittalis, sutura coronaria kiri, sutura coronaria kanan, dan sutura frontalis. Bagian depan bentuknya menyerupai kepala panah dengan sudut yang runcing menunjuk ke bagian muka anak atau janin, sedangkan bagian belakang tumpul. Ubun-ubun ini saat masih bayi berdenyut dan saat sudah umur 18-3 tahun sudah mulai menutup. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ubun-ubun kecil atau fonticulus minor. Ubun-ubun ini terdapat pada bagian belakang dan bukan merupakan lubang besar pada tengkorak, melainkan tempat di mana tiga sutura bertemu, yaitu sutura lambdoidea kanan, sutura lambdoidea kiri, dan sutura sagittalis. Ubun-ubun ini lebih cepat menutupnya sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Ukuran kepala bayi. Ukuran muka belakang yang pertama ada suboccipito bregmatica dari foramen magnum ke ubun-ubun besar. Dari foramen magnum ke ubun-ubun besar, ukurannya 9,5 cm. Ukuran ini merupakan ukuran terkecil dan melalui jalan lahir kalau kepala anak sangat menekuk atau hyperfleksi pada letak belakang kepala. Yang kedua ada suboccipito frontalis dari foramen magnum ke pangkal hidung, ukurannya 11 cm.
Ukuran ini melalui jalan lahir pada letak belakang kepala dengan fleksi yang sedang. Yang ketiga ada fronto-occipitalis, dari pangkal hidung ke titik yang terjauh pada belakang kepala. Ukurannya 12 cm. Yang keempat ada mento-occipitalis, dari dagu ke titik yang terjauh pada belakang kepala. Ukurannya 13,5 cm. Ukuran ini melalui jalan lahir pada letak dahi dan merupakan ukuran terbesar. Yang kelima ada submentobregmatica, dari bawah dagu yaitu osiodia ke ubun-ubun besar. Ukurannya 9,5 cm. Ukuran ini melalui jalan lahir pada letak muka. Kemudian saya akan menjelaskan ukuran melintang kepala bayi. Yang pertama yaitu diameter biparialis, ukuran terbesar antara kedua os parietal yang berukuran 9 cm. Yang kedua yaitu diameter temporalis, yaitu jarak terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri yang berukuran 8 cm. Dan kemudian ukuran lingkarannya yaitu yang pertama adalah circumferentia suboccipitobregmatica, yaitu lingkaran kecil yang berukuran 32 cm yang dihitung dari tungkak belakang kepala sampai bregmatika puncak kepala. Yang kedua yaitu circumferentia fronto-occipitalis, yaitu lingkaran sedang kepala yang berukuran 34 cm. Pengukurannya dimulai dari depan kepala fronto ke belakang kepala sampai occipitalis. Dan yang terakhir adalah circumferentia mento-occipitalis, yaitu lingkaran besar kepala yang dihitung dari dagu sini hingga ke belakang occipitalis yang melewati bagian atas telinga. Sekian penjelasan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.